Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang APBN. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanisa Farza. Saya Nadia Amalia. Saya Zuya Ibakanza. Saya Aulia Maiza. Saya Muhammad Reza Disyaputra. Saya Muhammad Arif Hafiz. Pernah nggak sih kepikiran dari mana pemerintah dapat duit buat bangun jalan, bayar gaji PNS, atau kasih subsidi? Nah, semuanya ada dalam satu sistem yang disebut APBN. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dalam satu tahun anggaran. APBN disusun oleh pemerintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam bentuk undang-undang. Anggaran ini digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji aparatur negara, subsidi, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. APBN APBN merupakan instrumen utama dalam menjalankan fungsi-fungsi negara seperti melindungi masyarakat, memperkuat perekonomian, dan menjaga stabilitas ekonomi. APBN memiliki beberapa fungsi diantaranya, pertama perencanaan, lalu kedua pengawasan, ketiga alokasi, keempat distribusi, kelima stabilisasi, dan yang terakhir otorisasi. Mekanisme penyusunan APBN. Proses penyusunan APBN melibatkan beberapa tahapan. 1. Penyusunan rencana APBN oleh pemerintah. Pemerintah melalui kementerian terkait menyusun rencana anggaran berdasarkan asumsi makroekonomi dan prioritas pembangunan. 2. Pengajuan RAPBN ke DPR. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN diajukan oleh pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas. Pembahasan 3. Pembahasan RAPBN oleh DPR. DPR dapat membahas RAPBN bersama dengan pemerintah untuk memastikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. 4. Persetujuan dan penempatan APBN. Setelah pembahasan, DPR memberikan persetujuan jika disetujui RAPBN ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Jika tidak disetujui pemerintah, dapat menggunakan APBN tahun sebelumnya sebagai acuan. 5. Pelaksanaan APBN. APBN yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pengawasan dari DPR dan lembaga terkait untuk memastikan anggaran digunakan untuk dengan peruntukannya. Sumber penerimaan APBN. Penerimaan negara dalam APBN terdiri dari 1. Penerimaan dalam negeri. 2. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak lainnya. Ketiga, ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP ini termasuk penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN, dan penerimaan lainnya seperti layanan pemerintah. Keempat, ada penerimaan hibah. Penerimaan hibah adalah dana yang diterima dari pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang sifatnya tidak mengikat dan tidak perlu dikembalikan. Jenis-jenis belanja negara. Belanja negara dalam APBN dibagi menjadi belanja pemerintah pusat, yaitu belanja pegawai, pengeluaran untuk gaji dan tunjangan aparatur negara, belanja barang, pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa guna mendukung operasional pemerintah, belanja modal investasi pemerintah dalam bentuk aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, pembayaran bunga utang, pengeluaran untuk membayar bunga dari utang pemerintah, subsidi yaitu bantuan keuangan dari pemerintah untuk menstabilkan harga barang atau jasa tersebut. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh APBN terhadap perekonomian Indonesia antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas makroekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mengendalikan defisi atau utang negara, merangsang investasi dan ekspor. APBN disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan setiap tahunnya dan harus disahkan oleh DPR.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.